Saya belum pernah dibilang gila, paling gendut. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Saya lagi bersama dengan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi. Ya, beliau ini adalah Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan Wakil Sekjen MUI. Pertama, sebelum mulai saya mau minta maaf dulu untuk kegaduhan yang kemarin yang terjadi. Juga Pak Kiai, atau saya manggilnya Gus ya? Gus aja. Karena masih muda ya Gus. Masih muda. Ya, betul, Gus. Mohon maaf juga nih Gus, saya karena kemarin melakukan sesuatu yang akhirnya bikin kegaduhan. Tapi kita mau diskusi sih Gus sebenarnya. Iya. Karena menariknya dari berbagai macam berita, Gus itu mengeluarkan satu pernyataan yang membuat saya senang Gus. Yaitu ada sebuah pernyataan mengatakan bahwa satu kehilafan tidak menghilangkan semua karya-karyanya gitu. Iya. Itu kok tiba-tiba Gus bisa ngomong gitu? Saya berterima kasih sekali gitu Gus. Iya, saya memang menganggap ini berlebihan emosi masyarakat ketika Mas Dedi sudah minta maaf, take down, kok orang masih bersuara ramai. Saya bilang tidak boleh dong. Dia sudah minta maaf, dia sudah kesatria. Dia bilang ya sudah, harus dimaklumi ya. Dan dia sebelumnya udah baik, saya sering lihat podcastnya itu bagus. Itu kritis, saya bilang itu dia seorang mentalis hebat, saya bilang. Makanya saya bilang ya jangan terus kemudian salah satu kesalahan semua dibilang jelek. Tapi kan biasanya gitu ya, netizen gitu ya, biasanya ada satu, bro, digoreng langsung. Iya, langsung digoreng. Semuanya jadi jelek, nggak boleh, jadi harus objektif. Ya kalau salah dia ngaku salah, sudah selesai. Baik Gus. Semua orang ada khilafnya lah manusia itu. Terima kasih banyak. Namanya Gus. manusia. Namanya manusia. Gus, terima kasih banyak Gus. Tapi kita membuka mimbar diskusi boleh Gus? Silakan. Sekali lagi saya tidak membela diri tentang masalah kemarin dan saya juga selalu mengatakan silakan cek videonya, kayaknya yang re-upload masih banyak. Saya di video tersebut saya mengatakan bahwa saya tidak mendukung perilaku LGBT. Saya selalu mengatakan hal itu, tidak mendukung, tapi kenyataannya ada. Saya sempat ngobrol sama Gus Miftah juga kemarin. Nah Gus, tapi sekarang yang jadi masalah adalah menurut Gus fenomena ini gimana menanggapinya? Gimana dengan kita mengatakan mereka manusia-manusia juga Gimana menanggapi mereka? Mereka sekarang juga ketakutan juga karena peristiwa saya kemarin gitu. Gimana menurut Gus kita harus nanggepin ini semua Gus? Ya jadi bagaimanapun mereka ya sebagai manusia, saudara kita, semuanya harus kita jaga hubungan baik ya. Jadi kalaupun kita tidak setuju, kita tidak boleh melakukan kekerasan atau kebencian ya. Bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan baik ya. Quran itu menyuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Betul. Jajak orang dengan baik. Kalau kita mengatakan bahwa LGBT itu tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan agama, ya jangan dimaki-maki, diajak bicara, itu dituntun. dia kenapa saat itu saya masuk Islam karena itu, karena dengar hal-hal baik dan dituntun. Harus begitu. Semua orang bisa punya masa lalu yang jelek bisa menjadi lebih baik lagi. Umar itu dulu orang yang sangat musuh Nabi, tapi kemudian berubah menjadi orang yang sangat membela Nabi. Khalid bin Walid itu hampir membunuh Nabi, tapi kemudian menjadi panglima perang yang dibanggakan oleh Nabi gitu. Jadi orang ada masa lalunya ya. Jadi bisa berubah gitu Gus? Oh bisa, banyak sekali. Kalau jangankan manusia, kera aja dilatih bisa naik sepeda Mas. Oh iya betul. Jadi betul. gajah aja disuruh menghitung. Iya betul. Artinya pendidikan itu akan mempengaruhi seseorang. Nah, Gus kalau pernah dengarkan ada orang yang mengatakan bahwa mereka dari lahir misalnya pria tapi udah suka pria juga dari lahir katanya. Iya. Ini kan kalau saya kemarin bicara bahwa sebenarnya tidak ada tuh yang seperti itu. Pria-pria, wanita-wanita, atau ada kelainan di mana memiliki kedua kelamin. Itu yang ada di ayat-ayat Quran. Tapi tidak ada tuh pria yang tiba-tiba suka sama pria. Betul ya Gus ya itu ya? Iya, jadi gini, jadi pada prinsipnya memang manusia itu diciptakan berpasangan. Laki perempuan, siang, malam, sedih, bahagia. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Secara umum demikian, dan itu kodratnya seperti itu. Tuhan menciptakan kita berpasangan, gelap, terang, ya, siang, malam, laki perempuan. Jadi, Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan istrinya Hawa, seperti itu. Dari situ kemudian timbul pernikahan sehingga keturunan, sehingga kita membangun terus generasi ke generasi kan karena ada perkawinan ya. Makanya laki-laki
harusnya dia tertarik dengan perempuan supaya kemudian terjadi pernikahan, kemudian terjadi Produktif, reproduksi. Nah, kalau berjalan semua, dunia ini betul, berjalan. berjalan. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki, lah terus bagaimana? Ya. Kalau istilahnya Pak Azim dulu, ini mau menikah apa mau anggar gitu kan? Itu. ini mau menikah mau olahraga gitu. Makanya itu dianggap itu tidak bagus. Yang kedua juga itu kan mohon maaf melakukan hubungan sodom itu kan berbahaya. Ya, Berbahaya, penyakit dan sebagainya. dan juga itu kan bukan pada tempatnya kan, menjijikkan ya. Makanya itu dilarang ya, melakukan hubungan sodom itu kan sesuatu yang bahkan pada istri pun tidak boleh. Tidak boleh pada siapapun tidak itu boleh. Itu ada hukumnya juga ya, secara agama ada hukumnya. Betul, Islam melarang melakukan hubungan belakang itu walaupun dengan istrinya, walaupun dengan siapapun itu tidak boleh. Itu bukan jalannya, itu jalan buang kotoran, bukan jalan masuk. Bukan jalan masuk gitu. Jadi Anda salah kalau masuk dari situ, kembali. Saya jadi kebayang Gus. Takutnya keluar bawa harta karun. Gus, sudah Gus. Ada kangkung tadi. Ada harta karun emas itu gimana? Berat. Oke, saya paham di sana, saya paham. Nah, artinya teman-teman ini harusnya diberikan, silakan Gus kalau mau minum. Enggak. Diberikan karena Gus nih baru operasi ini ya, pita suara ya Gus ya. Pita suara. Ya. Artinya teman-teman ini harusnya diberikan pengarahan. Betul, mereka mestinya diajak, dirangkul. Jadi dakwah itu mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Karena semakin diejek, semakin dipukul, semakin mereka berontak pasti. Iya, pasti. Makanya tidak boleh dakwah dengan cara yang tidak benar, itu tidak boleh. Jadi kalau Imam Ghazali mengibaratkan orang ini harus dilihat seperti dokter tahu dosisnya. Gitu ya. Kalau bayi ini minumnya ASI, jangan dikasih pentol, mati dia. Benar. Ini kelasnya ASI, ini kelasnya bubur, ini sudah makan jengkol, ini jangan bayi dipaksa makan ayam goreng, bukan ayam gorengnya yang jelek, salah yang Anda kasih makan dia. Betul. Ya itu dakwah seperti itu, harus ada ukurannya. Artinya ketika di ayat mengatakan bahwa kita harus melaknat mereka, melaknatnya bukan dengan cara memukul. Bukan. Jadi ada cara, jadi orang berbuat dosa itu tidak harus dihakimi seperti itu, dia harus diajak. Baru kalau kemudian dia terang-terangan menolak, menentang, itu jadi bertahap. Tidak langsung ada orang berbuat salah langsung dipukul, tidak begitu. Nabi sendiri dulu maunya masalah miras, Nabi tidak langsung melarang. Asalnya itu jangan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, gitu kan, Mas. Bertahap. Jadi kebaikan itu perlu dilakukan secara gradual gitu. Iya. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa ngajak orang lain. Iya, betul. Jadi kalau orang Anda langsung datang bilang, kamu haram neraka, ya mereka lari. Iya benar. Ya udah, orang udah haram udah neraka, ngapain deket-deket gua gitu kan? Ya udahlah, memang saya di neraka gitu kan. Betul, itu enggak boleh. Jadi mereka harus beri kabar gembira, bahwa dia harus diberi harapan. Kalaupun dia sudah melakukan itu, kita ajak, kita sadarkan, kita beritahu yang lebih baik. Barangkali itu menjadi kejelekan terakhir bagi dia. Besok dia berubah, ya kan? Dan kita nggak tahu apakah di luar itu sifat dia lebih baik dibandingkan kita. Kita tidak tahu. Makanya tidak boleh kita menghakimi orang kemudian hanya karena luarnya seperti itu ya. Ya, semua orang ini mesti harus saling mengingatkan, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan mungkin juga ilmu kedokteran ya. Karena kan sebenarnya kalau ini dibicaranya adalah bahwa ini bisa berubah, harusnya ilmu kedokteran juga sekarang mulai mencari cara dong. Kalau ini hormon kan kita nggak pernah tahu. Iya betul. Jadi saya kira begitu. Jadi kalau secara kedokteran dia itu mungkin bisa dengan terapi hormon. Kalau secara keagamaan dia mungkin bisa dengan sugesti ya, dengan apa? Pertama dengan dia diberi kesadaran bahwa ini hukumnya seperti ini, sehingga dia mungkin akan merasa, untuk apa saya berbuat seperti ini? Penyadaran ya. Penyadaran ya, seperti kalau orang itu keinginannya sih kayak kita ini. Ya kepinginnya semua orang cantik kita pegang semua, tapi kita bilang jangan, itu haram. Karena kan ada gitu. pemikiran kita yang positif. Iya, kita kan positif kan. Ada tameng ya. Ada tameng. Betul. Kalau orang ini dibiarin nafsunya ya semua enggak ada. Karena menurut saya Gus, bahwa semua manusia itu, ini ya kalau salah saya minta maaf dulu nih. Semua manusia itu basicnya ya hewan juga gitu. Kalau misalnya lihat cewek cantik ya pengen. Iyalah. Kiai juga. Iya. Sama aja, dia juga manusia.
Yang membuat itu kan adalah iman kita, pikiran Iya, kita, betul. logika kita. Kan? Betul, betul. Oh. Jadi semuanya punya keinginan seperti itu. Semua laki-laki ya pasti senang perempuan, senang kemewahan, senang kekayaan. Itu sudah kata Al-Quran begitu. Bisa nggak kita? Lah, cuma bagaimana Anda kepingin kaya dengan cara yang benar, Ya. kan gitu toh. Semua orang kepingin kaya, tapi dengan cara yang seperti apa? Iya Nah, betul seperti itu. betul. Kepingin dia perempuan boleh dengan cara seperti apa, kan begitu. Ada caranya. Iya. Nah, kalau seorang yang mungkin dia melakukan hubungan seperti itu ya, dia harus diterapi pikirannya bahwa Ya. ini secara agama seperti ini, bahwa ini akan begini. Kalau dia punya kesadaran, kemudian kan dia bisa bertaubat. Oh ya sudahlah, saya sudah melakukan, sudah cukup. Mungkin sudah, karena buktinya ada tuh orang yang tidak menikah seumur hidup juga kuat kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Tergantung pengendalian dia. Kalau memang dia nggak tertarik pada perempuan, ya udah saya tidak melakukan sama sekali juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Makanya sebetulnya kalau dia mau ada caranya. Ada caranya. Kalau memang bisa, memang dia harus dinikahkan dengan yang lawan jenisnya supaya hilang ketertarikannya kan. Banyak orang yang senang sama laki-laki. Ya dia harus diberikan kesadaran bahwa ini tidak normal. Bahwa Anda laki-laki, gennya laki-laki normal, ini tidak pada jenisnya. Setelah itu kemudian dia mestinya ya dicoba untuk kenalkan dengan lawan jenis ya, terus seperti dia dan menikah. dibantu hormon dokter Ya, mungkin ya. terus cara terapi dikasih dokter, terus dibantu doa. Nah, gitu. Kalau memang dia betul-betul nggak tertarik, ya sudah dia bisa memilih diam kan, tidak melakukan itu, tapi tidak melakukan itu bisa juga. Iya. Artinya tidak harus dilampiaskan dengan begitu. Toh. Ya, Kalau ya. dia sadar, oh ini dosa, ya sudah saya nggak melakukan. Iya. Nah, cukup kan seperti itu. Jadi ada cara-cara banyak lah gitu ya, Gus. Sebenarnya saya kira juga begitu. Nah, tapi kalau Gus ngeliat ini sendiri kan kita nggak boleh nutup mata bahwa banyak sekali public figure. Saya juga nggak tahu nih apakah pemuka agama ada apa nggak, saya nggak tahu karena saya nggak berani ngomong. Yang quote on quote melambai juga gitu, yang quote on quote seperti itu kan ada. Gitu. Ada. Jadi jujur kita lihat sebetulnya ada penyimpangan itu, dan ya kita ya secara agama kita bilang ya tetap nggak boleh, tapi prakteknya memang itu ada. Jadi yang seperti itu ada ya. Makanya ya sebetulnya gini, kita nggak tahu apakah memang dia itu punya kelainan yang saya sebut sebagai khunsa tadi. Ataukah memang dia hanya keinginan gitu. Kalau memang dia itu yang disebut khunsa muskil, itu memang ada orang terlahir dengan dua alat. Ya kalau saya tahu tuh. Ya seperti dua alat gitu. Lah itu dua alat itu yang fungsi yang mana? Kecenderungannya kemana? Nah maka dia dihukumi itu. Nah, jadi seandainya orang, kalau kita bilang, tahu orang bikin sambal ya? Tahu. Nah, kan ada cobeknya, ada ulek-uleknya. Ya. Nah, yang mana yang fungsi? Oh. Cobeknya. Kalau yang muskil itu, kalau dua-duanya, ibaratnya begitu. Cobek. Ulek. Iya, uleknya. Ya. Jadi kalau punya orang itu punya dua-duanya. Ya, kan nggak bisa ulekannya nyobek sendiri dong. Nah, ya, itu gimana caranya? Kalau orang punya dua alat itu ada memang. Sejak dulu ada. Gue suka banget temennya Kiai. Analoginya Kiai itu sangat ini loh, milenial sekali. Iya, sangat milenial loh. Tapi kalau ada kasus kayak gitu, berarti dia boleh memilih sesuai kehendak ya? Nah, jadi gini, itu dilihat kecenderungannya kemana. Oh, kalau cenderung itu ke laki-laki, Lebih kemana gitu? Kemana? Yang kemudian fungsi alatnya itu di mana gitu. Yang susah itu kalau fungsi dua-duanya. Lah ini yang sudah sulit, sudah dihukum fikih, itu harus diterima. Itu namanya khunsa muskil. Oke. Ya tidak boleh dibunuh, ya itu memang kodratnya, dia tidak bersalah. Ya, bersalah. Dia tidak bersalah, memang dia ditakdirkan begitu, ya kan? Dia tidak membuat-buat seperti itu gitu loh. Atau dia bisa juga berubah. Jadi yang kemarin dibahas di Muktamar Lampung itu bagaimana hukumnya operasi kelamin, ganti kelamin. Ya kalau itu memang untuk menyempurnakan boleh. Umpamanya orang itu sebetulnya kodratnya perempuan, ada rahimnya, tapi alatnya itu salah. Iya. Bukan coba tapi ulek-ulek lah, ini mah mesti diservis ini. Jadi ulek-ulek ya. Ya itu mesti diganti karena apa? Ternyata dia karena itu dia ada organ lainnya perempuan, wanita. ya, atau sebaliknya itu boleh. Artinya saya salah nggak Gus kalau mengatakan bahwa di dalam Quran sendiri bisa mengikuti perkembangan zaman, tuh saya salah nggak mengatakan itu? Oh iya, nggak salah. Memang sekarang pengetahuan kan melihat itu. Kalau zaman dahulu kan hanya dilihat head apa tidak.
apa namanya itu keluar sperma apa tidak. Hari ini dokter kan lebih ke dalam, bisa lihat ke dalamnya kan. Oh ini hormonnya, ini apa indung rahimnya, indung telurnya. Boleh itu. Jadi kita juga harus melihat itu ya, bahwa sekarang teknologi lebih canggih lagi gitu. Boleh, itu harus dia lakukan. Jadi kalau dokter mengatakan, oh dia ini perempuan, cuma keliru alatnya itu kekecilan, ini mesti harus dilebarin sedikit, ya nggak masalah. Atau ini laki-laki, anunya nggak muncul, ya sudah disambung aja. Padahal sebenarnya lebih enak zaman sekarang ya, karena itu memungkinkan dong ya. Iya. Kalau zaman dulu kan gimana mau diapain gitu. Zaman sekarang ada teknologi itu. Gitu. Ada. Kalau itu memang boleh. Dan itu disepakati. Artinya Gus, kalau ini saya keluar dari ini semua, saya bisa mengatakan bahwa agama pun bisa ketolong dengan teknologi. Iya. Ya sama seperti dengan sekarang Quran saya ada di handphone gitu. Iya begitu, kayak begitu kan contohnya kan. Iya betul. Kita pergi ke Mekah naik pesawat udah. Iya benar kan. Kita dulu naik perahu. Belum tentu nyampe. Kalau naik perahu. Iya, dulu orang datang dari sana ke sini untuk dakwah naik perahu 3 bulan. Iya. Mas Dedi sekarang bicara di sini jutaan orang bisa mendengar ya kan. Betul. Nggak usah naik perahu kan. Nah, ini jihadnya Mas Dedi sekarang nih ya podcast ini. Dulu orang dari Arab ke sini hanya untuk menyampaikan satu kebenaran. Sementara Mas Dedi cukup dengan begini, lebih banyak orang yang mendengar kan. Iya. Saya di pesantren dengan 1.500 santri, Mas Dedi dengan 15 juta orang. Iya. Sekarang ada toa. Iya benar. Dulu teriak-teriak gitu kan. Ya artinya kita nggak boleh juga mengecilkan kemungkinan karena kan ya maksudnya kan dari dulu kan selalu ada positif negatif kayak misalnya obat atau vaksin atau apa itu kan. Betul. Tapi keadaannya ya harus mengikuti ya. Betul. Iya, betul. Waduh. Susah juga Gus jadi Anda Gus. Enggak, kenapa? Tapi Gus coba saya mau contoh kasus Gus. Kalau seandainya orang tua nih gitu atau boleh nggak kalau saya contoh kasusnya saya menganggap Gus sendiri gitu. Boleh ya? Misalnya Gus memiliki anak. Terus anaknya reveal ke Gus. Pak, saya ternyata gay, Pak. Nah, apa yang Gus lakukan atau apa yang orang tua harus lakukan tuh? Ya dia mesti harus berbicara dengan bahasa kasih sayang bahwa apa yang kamu lakukan mesti harus dilakukan pendalaman mulai kapan, apa ini itu. Kalau memang itu merupakan kejeruan karena salah pergaulan. Sudah jauhkan pergaulannya, ya kan? Apa yang kamu karena baca-baca, berarti sumber bacaannya yang harus diganti. Kan bisa jadi orang itu dari baca-baca kemudian jadi iseng umpamanya. Bukan dimaki-maki langsung ya? Ya enggak dong, jangan. Jangan. Ya, jadi dia mesti harus diajak mesti jadi kayak dokter itu kan mesti ditanya dulu, jangan asal orang ini langsung kasih botrek. Kan jadi kita tahu apa yang terjadi dan karena apa. Iya betul, mestinya diketahui dulu apakah ini karena salah pergaulannya, apakah ini salah buku bacaannya, ataukah dia apa yang membuat orientasinya itu menjadi salah. Nah kemudian baru itu dikasih obatnya. Bahwa kamu mesti harus begini kan ada juga yang mungkin karena lingkungan. Bisa tuh. Bisa jadi orang kan berkumpul dengan. Saya sering dengar katanya kalau misalnya orang kerja di salon belum apa-apa terus begitu keluar jadi cong gitu. Nah ada yang begitu. Ada yang begitu. Iya. Dan sebenarnya kan gini Mas, sebetulnya cari pasangan gay itu saya kira nggak mudah juga kan. Coba kita mau melihat orang itu gay atau bukan kan. Saya nanya sama dia Pak. Iya. Saya nanya sama dia Gus lu gimana caranya tahu? Lu kan kalau misalnya ketemu orang terus tiba-tiba nanya gue bisa gue pukul gitu kan. Iya, jadi dia tapi menurut mereka kelihatan sih dari gerak-gerik gemulainya kan kelihatan. Ya, atau itu mungkin dia akan terbantu karena ada aplikasi yang membuatkan dia cari itu. Oke. Dia akan terbantu oleh komunitas. Seandainya tidak ada komunitasnya Bang, umpamanya ya seneng sama laki-laki tapi nggak ada yang mau kan selesai ya. Ya beres ya. Ya beres, kamu nggak ada yang mau. Atau nggak tahu harus sama siapa. Iya. Tapi karena dia mendapatkan kesempatannya, lihat aplikasinya ada, tutorialnya ada, grupnya ada, makanya orang itu menjadi berani. Kalau dia sejak awal dia ada keinginan, tapi nggak tahu caranya, nggak ada yang tunjukin, kan tidak terjadi. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Dia terbatasi oleh lingkungan tersebut sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ngapain, dia kan nggak berani dong mau ngajak orang. Oh iya benar. Iya kan, dia kan mesti
mau tahu itu orang itu atau tidak kan dia mesti harus, Iya, iya. dan nggak gampang kayak kita gini kan nggak tahu bang siapa yang begitu kan nggak Betul, tahu, betul, betul, nggak betul. tahu, Kadang-kadang nggak kelihatan juga. nggak kelihatan juga. mungkin. Kadang-kadang nggak kelihatan juga. Betul. Iya, betul. Jadi kalau kayak itu saya kira susah. Beda kalau yang kayak waria itu kan kelihatan langsung gayanya ininya. Kalau kayak ini kan sama cowoknya. Iya, betul. Makanya- Malah bisa macuan dia kadang-kadang. Lah itu. Nah, itu. Malah disebut LGBT. Lelaki gagah beristri tampan. Ada lagi. Laki gagah beristri tampan. Oh, bukan laki ganteng bini 3 ya? Bukan. Ada lagi. Luar biasa, Gus. Gue suka banget sama nih orang. Milenial loh. Gus. Tapi saya Gus gini, saya tertarik nih sekali ngobrol sama Gus nih. Iya. Luar biasa. Kayaknya memang kita tuh sekarang menyampaikan dakwah tuh nggak bisa seperti kayak dulu ya artinya ya. Karena Iya. milenial kita pola pikirnya beda nggak sih, Gus? Iya betul. Dan setiap masa ada caranya. Ya. Kalau dulu Sunan Kalijogo perlu wayang. Iya. Karena waktu itu orang kan sukanya Wayang. wayang, ya kan? Kalau hari ini kita wayang mungkin yang lihat cuma orang tua-tua. Iya benar. Ya harus diganti sekarang apa animasi atau apa podcast. Dan itu sah ya, Gus? Ya sah lah. Itu semua cara. Ya. Tujuannya kan yang penting. Tujuannya kan kebaikan. Bisa jadi dia dakwahnya lewat seni, bisa lewat apa, lewat keahlian, lewat ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Jadi pintu dakwah itu ada di mana-mana sebetulnya. Dengan dia menjadi pemimpin yang baik, orang akan mempengaruhi orang. Oh ternyata kalau Muslim jadi pemimpin baik, dia kan sudah berdakwah dengan kepemimpinannya, atau dengan apa yang dia lakukan, walaupun dia seorang pegawai rendah tapi jujur, orang kan akan melihat oh agama itu agamanya membuat dia menjadi ya, baik. seperti itu. Ya. Jadi kita di mana-mana harus bisa mengajak orang. Jadi tidak harus jadi kiai gitu. Ya tidak harus jadi ustadz nih. Ya mengajak kebaikan itu dimanapun bisa dilakukan. Jadi tidak harus pakai dalil gitu. Oleh siapapun ya. Oleh siapapun ya. Dan yang Allah curi itu kan semua orang. Ayo ajak kebaikan. Tapi kalau saya mengatakan begitu bahwa sebenarnya agama pun bisa dibuat untuk keburukan dong berarti Gus ya. Ya kalau orangnya mempergunakan agama untuk menipu juga bisa. Bisa dong. Oh sangat bisa. Orang diagitasi untuk makar umpamanya bisa pakai dalil juga kan. Iya benar. Itu Iya. orang diajak memberontak ya dikasih dalil juga. Iya benar. Akhirnya dia ngebom. Orang nggak salah dibom. Iya. Itu gimana? Dengan menggunakan nama agama. Dengan nama agama. Gak usah yang jauh-jauh gitu deh. Iya. Misalnya umroh tapi palsu gitu. Ada palsu itu bodoh. Itu Jadi, pakai nama agama juga. agama juga. Jadi malah ada satu ungkapan bahwa untuk mempengaruhi orang bodoh itu paling gampang dengan baju agama. Dengan baju agama. Iya, itu cara yang paling mudah untuk nipu orang bodoh. Karena tidak bertanya lagi ya. Iya, guru agama udah dia bilang bu ini mesti pahala, bunuh diri pahala di mana? Bunuh orang pahala bagaimana? Ini Tidak ada kalau sehat. Ini karena Gus yang ngomong makanya saya berani nanya Gus. Artinya kita sebagai orang yang beragama juga harus berpikir sehat. Oh iya, harus. Nggak bisa hanya buta agama doang. Oh tidak boleh, tidak boleh. Dia harus tahu kondisi seperti apa. Jadi tidak bisa dikebiauya ya. Dalil-dalil itu ada kontekstualnya gitu ya. Ya seperti contoh begini. Dulu Nabi menyuruh orang jangan orang kencing hadap ke utara. Karena waktu itu kiblat di sana hadap ke utara, Mas. Di saat itu ya. Di sana di di Madinah ya. Madinahnya betul. Iya. Ya kalau Nabi bilang maka hadaplah barat. Kalau sekarang kita konteks hadap barat loh malah hadap ke apa? iya benar. Benar. Gitu loh. Itu kayak makan pakai 3 jari ya. Iya. Kalau soto godok kan susah Nah, ya. ya susah. Mas Soto gimana makannya? Jadi itu harus ada konteksnya. Oh, difahami seperti apa. Ya sama dengan soal jenggot umpamanya. Kan juga begitu kan. Jadi dulu itu orang Yahudi itu tidak pakai jenggot, maka kita mengidentitas orang pakai jenggot. Supaya terjadi Iya, perbedaan. ada pembeda. Sekarang kan Yahudinya sudah pakai jenggot. Jadi ada konteksnya. Jika orang itu tidak boleh kaku gitu. Makanya kalau salah bacanya kemudian timbullah paham-paham keras seperti terorisme itu kan karena bacanya dia kehilangan konteksnya. Tapi saya tuh masih nggak ngerti loh karena kan di mana Ju, pemerintah Syekhnya ya? Ya. Menahan dan menyiksa kaum gay ya. Iya. Nih, aku
ISIS juga kan katanya dibunuh-bunuhin, dilempar dari mana dan sebagainya. Nah, Gitu. sebetulnya hukum itu ditegakkan ketika dia itu harus melalui pengadilan. Jadi dia melalui proses, ya kan? Seperti orang ada hukuman, banyak hukum potong tangan atau hukum apapun, itu kan nggak bisa langsung diteruskan semua orang. Kalau ada orang langsung dipukul kan nggak boleh Nggak bisa begitu. begitu. Harus dibuktikan di pengadilan, ya kan? Kemudian bagaimana dia harus ada proses. Ya, dia kan disuruh bertaubat, disuruh menghentikan. Baru pada langkah-langkah terakhir baru hukuman kan seperti itu. Ada step by step. Ada step by step, tidak asal orang kelihatan gue langsung dibunuh, nggak boleh, Ya. nggak boleh. Jadi mesti dia seperti orang nggak boleh minum khamar, kemudian nggak boleh langsung ada orang khamar dipukul, nggak boleh. Dia harus dihadapkan ke pengadilan, ada buktinya, ada ininya, ada begitu. Jadi seperti hukum pada gay itu memang ada hukumnya ya. Jadi orang gay itu dihukumi sama dengan zina. Maksudnya orang melakukan sodomi ya. Tapi kan harus dibuktikan dulu di pengadilan. Ada saksinya nggak? Terbukti nggak? Gitu. Nggak asal orang kelihatan gay langsung dipukul, nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh institusi negara. Karena kita negara. Ya dimanapun itu kewenangan negara. Nggak boleh orang sipil menegakkan hukum, nggak boleh. Ya seperti kita ini ke jalan langsung ngatur jalan kan nggak boleh, itu tugasnya polisi. Tugasnya polisi kan, ya, betul. Jangan jadi polisi Oh, sendiri. jangan jadi polisi sendiri. Ya. Jadi seperti menegakkan hukum itu ada pengadilan. Nggak bisa langsung kita hukum ada orang berzina langsung kita pukul, nggak boleh. Dia kan harus melalui proses yang menentukan hukumnya kan hakim, pengadilan berdasarkan saksi, misalnya seperti itu. Jadi tidak barbar asal orang dipukul, nggak boleh. Gus, tapi apa yang membuat, saya mau tanya gini Gus, ini keluar konteks nggak apa-apa Gus ya? Iya, silakan. Apa yang membuat orang misalnya diberikan dalil agama lalu dia bisa ngebom bunuh diri? Nah, maksudnya gini, kalau saya berpikir, kalau saya diajarin gitu saya nggak mau, karena nggak masuk akal di otak saya. Ya. Tapi banyak orang yang kebawa kan? Iya, Nah, karena Anda apa yang membuat orang bisa berpikir itu benar gitu Gus? Iya, karena dia bodoh. Kalau dia punya akal sehat sedikit aja kan, ngapain lu ngajarin gua bunuh diri? Lu aja mati dulu kan gitu. Iya. Kiainya suruh ngebom dulu. Iya benar. Tapi apakah ada ini Gus? Apakah ada cuci otak terus menerus? Mungkin nggak itu ya Gus? Itu ada ya. Jadi memang ada kesalahpahaman ya. Dan itu memang kalau seperti kasus ISIS itu sebetulnya kan ada pihak-pihak yang memang ingin memperkeruh negara itu dengan membiayai satu pihak. Ya, padahal mungkin bukan itu gitu kan? Bukan. Ya. Tapi itu memang ada permainan apa yang politik lah ya. Politik, yaitu ada konspirasi. Bagaimana mereka melemahkan negara-negara seputar Israel agar tidak jadi ancaman. Berarti politik pun paling gampang menggunakan nama agama. Ya agama juga. Jadi orang itu dengan agama itu bisa menjadi nekat, bisa nekat. Benar, ya. benar. Makanya agama itu harus disampaikan dengan baik dan tidak semua orang boleh berbicara atas agama. Jadi harusnya ada standarnya ya. Kita ini kadang kan repot, ada orang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba langsung menjadi ustadz, langsung mendadak ustadz, langsung bilang haram, kafir, musyrik. Bagaimana? Jadi hijrah langsung berubah. Nggak bisa instan begitu dong. Jadi harus mengerti dulu. Harus paham dulu. Jangan asal. Dulu ada guyonnya Ki Hasim. Ada ustadz baru. Tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya pengajian pakai mikrofon? Haram. Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon. Loh, Ustadz pakai apa ini? Itu saya ketawa salah. Yang ini boleh. Dia nggak tahu yang di depan dia mikrofon. Dia main haram aja. Ada cap halalnya kali. Mikrofon Rasulullah tidak ada mikrofon, itu bid'ah. Loh, Ustadz bilang pakai apa ini? Oh, yang ini halal. Jadi asal aja. Iya betul. Karena ya ini ya kita kadang repot ya, kasihan kalau masyarakat terombang-ambing oleh hal-hal seperti itu. Jadi ada satu bahaya ketika orang bodoh berfatwa tanpa ilmu itu loh. Iya betul. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwa pada zaman itu akan berakhir ketika orang pintar habis, mati, akhirnya kemudian tinggal orang goblok-goblok ya, ini menjadi pemimpin dan dia memberi fatwa tanpa ilmu dan menyesatkan. Orang bodoh berfatwa tanpa ilmu didengerin sama orang bodoh juga. Iya, ya itu jadi menyesatkan. Iya, akhirnya menjadi sangat menyedihkan ya. Seperti yang terjadi di beberapa kasus yang kita lihat ya, kayak yang kekerasan itu ya, karena dia sebetulnya nggak ngerti agama dengan baik gitu.
Kan Islam tidak disebarkan dengan seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi itu tidak pernah bentak-bentak. Ada sahabat Nabi itu yang bernama Anas bin Malik itu 10 tahun ikut Nabi. Satu kali pun tidak pernah dibentak. 10 tahun jadi pembantu Nabi tidak pernah dibentak. Tapi kan yang diambil sama mereka adalah ayat-ayat perangnya, ayat Nah, ini, ya itu ayat dia itu. kehilangan konteksnya itu. Kehilangan konteks. Iya, jadi ayat perang itu ketika apa gitu loh. Oh, iya. Makanya Bukan diam-diam perang udah sendiri. diam-diam kan? tiba perang sendiri, nggak seperti itu. Iya. Nah, Gus, kalau Gus kan Gus Fahrur ini punya pondok pesantren di Jawa Timur. Iya. Ini mereka yang masuk ke dalam pesantren itu yang pertama kali diajarkan ini apanya, Gus? Agamanya, kemanusiaannya, takwanya pada Allah, atau apa yang pertama kali? Maksudnya yang paling penting untuk Gus tanamkan itu apanya? Ya, dia harus diajarkan pertama itu tauhid, keesaan Tuhan, Okay. bahwa dia harus mengesahkan Tuhan, dia bertauhid. Kemudian setelah dia bertauhid dengan benar, dia kan beribadah dengan benar. Ya. Ya, cara dia sholat, cara dia begini, dan cara dia berperilaku dengan sesama orang, adab bersama teman, bersama orang tua, adab bersama apa, itu kan ada, itu namanya ilmu akhlak. Jadi garis besarnya itu ada syariah, ya. Ilmu syariah ini ilmu yang mengajarkan tentang hukum-hukum halal haram, ya. Ada ilmu yang mengajarkan tentang akhlak, yaitu tentang etika. Jadi kalau fikih itu hanya mengajarkan kita sholat hadap ke barat, meluruskan dada. Nah, akhlak atau tasawuf mengajarkan bagaimana meluruskan hati kepada Allah. Nah, Oh, oke. Jadi- Saya mencoba untuk memahami. Oke. iya. Iya. Jadi yang satu lebih ke aturan, Iya. yang satu lebih ke pemikiran. Iya, pemikiran, ke perilaku, akhlak gitu. Jadi dia harus jadi baik. Nah, dia menjadi orang yang soleh gitu kan. Yang paling sulit tuh yang mana, Gus? Apakah yang paling sulit adalah mengajari aturan atau pemikiran? Ya, sebenarnya akhlak itu yang lebih sulit. Akhlak yang lebih sulit. Ya. Jadi itu lebih penting daripada apa, di atas ilmu itu akhlak. Karena kalau aturan, Anda bisa terlihat sebagai orang yang sangat agamis. Bisa. Tapi- Semua orang bisa beli kopiah putih, Iya, semua orang bisa beli serban. Semua bisa pura-pura sholat, pura-pura puasa, semua bisa. Tapi orang itu puasa benar atau enggak, itu kan hatinya, oh saya sedang berpuasa. Iya. Kalau dia pura-pura puasa juga bisa. Iya, karena itu yang dilihat orang di luarnya ya. Iya, luarnya. Makanya adab atau akhlak itu lebih penting dari ilmu gitu. Nah, itu diajarkan di pesantren, bagaimana orang menghayati itu. Iya. Nah, oke. Dengan banyaknya anak-anak di pesantren, gimana Gus caranya untuk membuat mereka terhindar dari misalnya penyimpangan deh, kayak kayak kemarin-kemarin gitu. Apakah ada tuh, Gus? Jadi gini, kalau di pesantren di samping dari segi pendidikan ya, dari pendidikan kita ajarkan akhlak bahwa ini tentang halal haram, ini boleh tidak boleh ya. Dan juga kita dari lingkungannya kan kita sterilkan, Mas. Di pesantren itu kan laki sendiri, perempuan sendiri. Betul. Terus kemudian mereka tidak bawa HP. Di pesantren tidak boleh bawa HP karena mereka bisa janjian keluar. Jadi di pesantren itu agak ini ya. Jadi anak di pesantren itu kalau belum jadi pengurus, jadi guru, tidak boleh bawa HP supaya dia concern, supaya dia tidak keluar-keluar, tidak terganggu pemikirannya seperti itu. Dan akhlaknya dikencangkan supaya mereka malah tidak terjadi penyimpangan kelainan Oh, seksual juga dong. berarti dong. Iya betul. Ya, itu juga diajarkan bahwa itu tidak boleh berhubungan sama laki-laki sejenis, itu tidak boleh. Kalau di pesantren itu ada istilahnya amrot atau mairil gitu. Zaman dulu istilah begitu. Jadi seneng sama anak laki-laki ganteng gitu. Itu ada hukumnya tidak boleh, jadi dilarang gitu. Itu dilarang. Makanya dikumpulkan yang kecil sama kecil, yang besar sama besar gitu. Oke, dipisahkan ya. Dipisahkan. Ini anak kelas SMP, ini kelas SMA. Oh, gitu. Iya karena asramanya itu supaya nggak jadi sebelum belum apa-apa udah ada ini ya preemptif untuk tidak terjadi apa-apa dulu jadi gitu ya. Anak kelas SMP itu asramanya sendiri, anak SMA asramanya sendiri. Jadi yang gede sama yang kecil supaya pisah, supaya pengawasannya mudah. Kadang kalau anak gede sama kecil kumpul kan, yang kecil disuruh-suruh. Iya, betul. Akhirnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Ya, Gus, ikutin berita ini nggak sih? Saya lupa lagi namanya. Ju, inget gak sih Ju yang waktu itu ketangkep yang mengaku pemuka agama tapi memperkosa belasan. Oh iya, di Bandung itu. Di Bandung tuh. Di Bandung. Itu siapa namanya? Hah? Ferry, ya. Ferry ya. Itu
Harry ya. Itu berapa sampai 20 lebih dan sebagainya. Itu ya kita nggak tahu itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, Itu kita ngeri sekali. ngeri kan, Terus terang Gus? kita ngeri, sangat ngeri. Dan saya juga bertanya begini, kan itu sudah disidangkan. Ya. Kok tidak ada apa motifnya apa gitu? Nah, Kok iya, nggak iya, dengar saya itu gimana? Iya. Gimana mereka itu kok mau terus? Kok bisa gitu loh? Kok bisa itu yang saya juga pikir ini apa disihir atau bagaimana? Iya, soalnya saya mikir Gus, kalau misalnya satu atau dua Iya, orang mungkin iya. ya bukan ya udah lah, tapi maksudnya ya gitu ya gitu. Iya, ada mungkin. Ini rame ini kok kayak, maksud saya bukan kayak padepokan tapi kayak ini loh, kayak apa, sekte gitu kan. Nah ya itu kita nggak tahu apa ya. Dan dia nggak ada suaranya ya. Saya belum dengar di media dia melakukan itu karena apa, umpamanya alasannya apa. Kok nggak dengar juga ya apa dia melakukan itu coba gimana sih dia melakukan itu kayak sebagai apa? Kok nggak tutup saya pikir. Nggak masuk kan? Iya, nggak masuk. Iya. Ini Logika nggak masuk, Iya. nggak masuk. kok bisa ya kok orang anak-anak sekecil sebanyak itu Diem nggak ngomong, nggak ini. ngomong. Terus dia kok tega melakukan Nah, itu. Katanya Ini gimana? diancam, tapi ya diancam iyalah, tapi sebanyak itu nggak, dan udah lama loh ini nggak keluar beritanya Nah, kan. iya, kok bisa. Nah kalau dia mau seperti itu, ngapain dia nganu begitu kan? Dia bisa beli pelacur atau apalah. Ini kok ini jahat banget ini kok dilakukan kepada santri itu. Waduh itu. Terus punya anak lagi. Iya saya nggak pikir bingung nggak nonton saya ini. Kalau dia ada hipersek umpamanya, kan dia mungkin bisa lakukan di Ya tempat udah ya, lain, ya, kan? ya bukan ya udah, tapi maksudnya seburuk-buruknya manusia gitu kan, melakukannya hal seperti itu gitu. Iya, Ini tapi kayaknya kan- malah ini kok malah di tempat di agama tempat orang. agama seperti itu. Tapi Gus, ini yang menakutkan adalah bahwa ternyata hal itu bisa terjadi, dan maksudnya bisa aja ada tempat-tempat lain yang Bisa. kita nggak pernah tahu gitu loh. Bisa. Itu juga menjadi rahasia umum lah ya. Ada agama apapun ada seperti Ada, itu. ada. Ya, itu tergantung manusianya juga kan. Gantung Itu kan manusianya, oknum lah ya, kita oknumnya, bicaranya oknum ya. oknumnya ya dia yang melakukan kesalahan. Tapi tidak bisa secara umum digeneralisir semua begitu kan juga tidak. Betul. Ya, yang seperti itu memang harus dihindari ya. Kita mesti waspada. Makanya saya bilang mestinya orang tahu pesantren itu mesti dilihat dong apa sejarahnya, backgroundnya siapa. Jadi jangan asal baru dengar kemudian mestinya kan kalau di pesantren ada istilah ada mata rantainya. Dia itu muridnya siapa, dari mana kan Kita harus jelas. putus. Iya, harus ya. jelas itu harus jelas gitu. Jangan asal tertarik karena apa? Karena ada juga begitu ternyata ujung-ujung penipuan, kan juga ada begitu. Iya. Jadi orang itu ukurannya itu harusnya kelakuannya itu benar apa tidak dengan syariah. Jangan jadi tidak boleh orang itu diukur dengan kehebatan apa. Mas jadi lebih hebat lah. Tukang sulap lebih hebat gitu kan. Jadi orang tidak bisa diukur dengan aneh-anehnya Iya, gitu. iya. Harus diukurnya dengan bagaimana dia mengikuti ajaran Nabi. Nah itu Nabi kan nggak ngajarinya yang aneh-aneh begitu kan. Nabi yang ngajarinya ya sholat. Nabi nggak ngajari terbang. Nabi Iya, nggak iya, ngajari- benar. Ya sudah harusnya begitu. Kadang masyarakat kita ini tertipu juga, dukun jadi kiai, ya kan? Artinya dia bisa tidak, ngeluarin duit, ya, padahal sulap tuh. ya kayak dulu di Probolinggo. Iya, saya tuh nonton pertama kali ya, saya ngeliat, aduh ini tuh sulap banget gitu kan. Lah, Ini itu. orang main sulap, tapi kok ya orang-orang percaya gitu maksudnya. Iya itu kan banyak pengikutnya. Banyak, Gus. Banyak Sementara kita main sulap dibongkarin mulu rahasianya. Kita main sulap nih, Iya. dibongkarin rahasianya sama orang. Iya. Ini orang main sulap, dipuja sama orang, Dipuja karena pakai- disembah-sembah. Karena pakai sorban. Karena saya nggak berani ngomong tuh, Aduh. dipuja-puja gitu. Iya itulah. Makanya itu bisa jadi kedok yang berbahaya agama itu juga. Ya, itu kan banyak kasus seperti itu, Mas. Sudah banyak sekali penipuan gendam-gendam seperti itu banyak. Berarti gue sebagai seorang pemuka agama tugasnya berat sekali ya. Ya kita sering ingatkan seperti itu bahwa orang itu harus dilihat objektif ya, bagaimana dia apa kelakuannya seperti apa. Jadi nggak dilihat anehnya gitu. Jangan orang pegang daun jadi uang ya itu Bola. Mas Dedi bisa. Bisa. Makanya- Ada triknya. Lah iya makanya bukan itu ukurannya dia kelakuannya benar apa enggak. Iya. Ibadahnya benar apa enggak itulah ukurannya. Iya, gitu. iya, Jangan iya. dilihat berapa meter serbannya. Iya. Bukan aksesoris luarnya Bukan dan ininya, aksesorisnya. tapi dalamnya ya. Dalamnya Perilaku jadi- dan kelakuannya. betul itu yang harus objektif di sini. Artinya Gus, kalau gitu masyarakat kita juga harus
berpendidikan dengan baik dan Oh benar iya, juga. harus ya, harus. Supaya dia tidak mudah dibodohin yang kayak gitu-gitu. Iya. Harus. Jadi kita mesti pendidikannya harus jadi lebih baik supaya mereka tidak gampang ditipu-tipu aliran-aliran yang sesat. Iya. Terus seperti apa ya kayak gendam-gendam penipuan-penipuan seperti itu. Nggak usah gitu, Gus. Kalau kita bicara kayak penipuan-penipuan ini yang kemarin yang investasi bodong Ya, itu kan kalau saya lihat pikir ya oke ya memang yang melakukan penipuan tuh jahat luar biasa. Ya. Tapi yang tertipu itu juga kadang-kadang nggak mikir kan, Iya. bahwa masukin uang segini dapat untungnya segitu. Itu dari mana matematikanya? Dari mana dapat untung segitu gitu loh maksudnya. Betul. Kalau berpikir positif ya. Betul, itu kan kelas kota investasi. Kalau di kelas desa itu namanya bank goib katanya. Bener. Ya duitnya goib juga. Duitnya ya goib. Jadi suruh setor segini nanti dapat segitu. Orang mau dapat duit kok suruh setor dulu. Ini kan logika udah nggak masuk. Setor 6 juta dapat 1 miliar gimana caranya? Iya. Tapi itu banyak loh Gus di desa-desa banyak loh. Itu ya itu katanya narik uang dari bank goib. Iya. Ya kan nggak mungkin lah itu. Mending kalau gitu disuruh nunggu di kuburan dulu, minum air apa, mandi di sungai, terus nanti uangnya keluar di bawah bantal. Iya. Ada itu pernah keluar beritanya seperti itu. Jadi dia beneran makan apa, mandi telanjang di sungai, terus apa, terus dia tidur, terus uangnya nggak keluar di bantal, terus dia lapor polisi. Banyak mas kasus gitu banyak. Menarik bank goib. Malah yang terakhir kemarin itu sempat saya cari. Ada yang mengaku-ngaku sebagai guru di pesantren saya. Hah? Ada di Facebook namanya Kiai Samsudin. Di Facebook. Saya dilapori orang, ada yang japri saya, Gus, ini Kiai Samsudin dari pesantren. Oh, saya tidak kenal siapa. Saya lacak ke Facebooknya. Ya ternyata begitu, mendatangkan uang goib. Gitu. Ya ampun. Dia mencatat pesantren saya, foto-foto pesantren Fotonya saya. foto pesantrennya Gus? Iya. Ini gimana sih? Suruh cari ya nggak ketemu nggak tahu. Sudah saya coba ada nomor handphonenya di situ saya japri. Bapak siapa? Saya gini mau konsultasi. Udah nggak kena. Mungkin dia tahu kalau saya sedang melacak. Wih, ya kayak gitu-gitu kan akhirnya jadi merusak nama orang lain. Jadi itu saya lihat di Facebook akunnya tuh banyak. Mungkin satu ditutup bikin lagi satu tutup bikin lagi. Nah yang terakhir ini pakai background pesantren saya, foto-foto pesantren. Makanya ada yang japri saya. Iya. Saya bilang enggak tahu, saya bukan. Kita emang nggak bisa kayak gitu-gitu. Ini juga sosial media juga negatifnya begitu ya Gus ya. Jadi aneh-aneh juga gitu. Iya betul, penipuan di Facebook ada WA juga. Kalau WA sering mas saya. Ada orang minta pulsa nama saya begitu sering sekali. Saya sampai blenger minta pulsa. Ada lagi bikin akun Facebook saya bikin seperti itu ya, terus nawarin barang. Tujuannya pasti penipuan. Penipuan pasti, nawarin barang lah, minta uang lah. Itu berkali-kali. Saya tuh dulu pernah Gus lebih parah lagi Gus. Dulu. Jadi pernah Gus ingat gak dulu tuh ada satu orang yang nginjek-nginjek Quran. Iya. Ada satu orang nginjek-nginjek Quran. Nah, ini menarik ceritanya. Saya pada saat itu bahkan belum mualaf. Iya. Ada orang nginjek-nginjek Quran. Iya. Terus saya bikin konten di Instagram, marah-marah. Iya. Saya padahal agama saya bukan Islam pada saat itu. Saya bilang, ini orang gila, saya bilang. Ini agama, kita nggak ada masalah, kita lagi baik-baik, Indonesia lebih baik-baik, lu bikin konten Quran lu injek-injek. Iya. Ini mecahin, saya marah-marah. Tahu gue apa yang terjadi? Iya. Nomor telepon kantor manajemen saya dimasukin ke akunnya dia. Oh. Jadi orang-orang yang marah-marah itu nelfonnya ke kantor manajemen saya, Gus. Gila. Siap kali manajemen saya ngangkat, anjing kamu ya, menghina Islam, menghina Muslim. Kita kemarin bikin itu buat Aja itulah orang ya Allah kayak gitu kok bisa. Tapi ya terjadi kalau gitu. Betul. Sering gitu kayak gini. Banyak GG yang digituin di cloning WA-nya terus uang. Banyak sekali. Minta pulsa pula. Minta pulsa lah, minta uang lah, minta kok pulsa. Kecil amat. Iya sih, Gus. Oke, Gus. Mungkin gini, buat anak-anak muda lah yang nonton kita nih, milenial banyak yang nonton kita nih. Ketika mereka beragama gitu, mungkin
kita nggak membahas tentang agama secara implisit atau eksplisit ya, agama tuh aturannya gini. Tapi mungkin kalau Gus mau menyampaikan ke mereka ketika orang belajar beragama harus seperti apa gitu Gus. Ini yang belum pernah ditanyain nih sebenarnya. Oh iya, iya. Jadi dia harus, jadi agama ini harus diambil dari pintunya. Ya. Orang masuk rumah itu harus lewat pintu. Kalau masuk jendela namanya maling. Artinya pintunya itu ya ulama gitu ya. Jadi belajarnya dari orang yang benar, dari sumber yang benar gitu. Jadi rumah itu harus dimasuki lewat pintunya. Oke. Nah, jadi jangan belajarnya itu dengan apa ya, cara-cara instan, dengan browsing, dengan apa, takutnya keliru. Ustadz gadungan-gadungan atau yang paham apa, kan banyak orang menjadi salah karena keliru, itu gurunya salah. Iya, gitu. betul. Dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar ya. Makanya dia harus belajar Islam dari sumbernya. Ya, sumbernya itu ya para ulama, orang-orang yang memang punya kapasitas keilmuan ya. Dan memang kelakuannya itu benar ya. Jangan dilihat anehnya tadi itu. Lihat bahwa dia memang menjalankan agama ini dengan benar. Dia tidak nipu, dia tidak bohong, dia tidak cabul, dia begitulah. Mesti harus dilihat faktanya seperti itu. Ya kalau hari ini sebetulnya sih kita di Indonesia kan sebenarnya kan ada ormas-ormas yang sudah mapan ya, NU, Muhammadiyah, sebenarnya kan sudah ada apa kelompok-kelompok yang sudah jelas lah identitasnya. Yang sudah lama, sudah dari dulu dan sudah jelas lah ya. Jadi jangan coba-coba. Jadi ibaratnya. Tapi itu saja pesantren Gus masih dicatut. Ibarat orang makan nasi, kita ini jangan terus ada orang ayo nyoba makan sabun, jangan aja udah kita dah dulu makan nasi enak ya sudah lah gitu. Itu aja masih dicatut. Oh ya berani gitu loh. Aduh. Iya, mas saya lihat sendiri di Facebook ada itu. Iya tuh kok berani gitu loh. Kan, itu. Gus terlalu baik. Nggak tahu, tapi ya seperti itu kan. Ya orang ya. Ya saya ada foto-fotonya juga di situ. Nggak tahu foto orang itu atau foto orang lain ya. Kadang-kadang foto orang lain Gus. Bisa jadi. Foto orang lain. Mungkin bisa jadi. Tapi ya yang saya sesalkan itu kok foto pesantren saya mulai depan sampai belakang itu ada semua. Jadi seakan-akan dia guru di pesantren saya. Aduh, ini gimana? Dan itu udah pasti berhasil tuh, nipu berapa orang udah dapet. Mungkin ada yang dapat, karena sudah ada yang komplain. Ada yang japri ke saya. Iya benar. Maka saya siapa? Saya tidak kenal. Oh itu saya kenal di Facebook, terus saya cari. Iya memang ada. Iya benar ya, benar. Jadi artinya belajar dari pertama pintunya harus baik dulu, harus benar ya, harus benar. Yang benar ya. Terus ya kita lihatlah maksudnya perilaku ya. Perilakunya harus benar. Jadi kalau dia mengajarkan kejujuran, dia jujur gitu. Jangan dia mengajarkan jujuran tapi dia nipu. Jangan dia mengajarkan kesabaran tapi dia tukang gaprak orang. Gimana? Nabi itu kan disebut sebagai uswah, bukan mauidhah. Kan Quran mengatakan Rasulullah itu adalah sebagai contoh, bukan pidato, contoh. Jadi Nabi itu contoh yang baik gitu. Bukan sekedar pidato yang baik. Kalau pidato bisa saja orang bilang suruh dermawan tapi dia pelit. Orang nyuruh sabar tapi dia galak. Betul. Jadi kalau Nabi itu nyuruh sabar, dia memang sabar. dia nyuruh dermawan, dia memang dermawan. Itu contoh. Betul. Jadi ajari manusia itu dengan contoh, bukan dengan ucapan, dengan perbuatan. Betul. Nah itu yang makanya Nabi sebagai uswatun hasanah. Nabi itu contoh yang baik, teladan. Contoh yang baik. Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Jadi dia tidak berpidato, dia itu mencontohi. Jadi belajar seperti anak kecil aja ketika dia ngomongin sama orang tuanya ya mungkin dia nggak dengar, ketika dia ngeliat perilaku orang tuanya itu yang dia lakukan, itu yang dia contoh. Iya betul. Makanya dia harus cocok kelakuannya. Jadi kalau dia mengajarkan kebaikan dia harus baik. Omongan sama perilaku harus cocok. Kalau dia mengajar orang beribadah dia nggak beribadah ya jangan, itu bohong. Itu jualan. Nyuruh orang dermawan dia pelit itu kan. Jualan itu. Jualan. Iya benar, itu jualan. Tapi Gus, sekali lagi saya terima kasih banyak buat kehadirannya Gus. Ini saya merasa sangat amat terhormat bisa ngobrol sama Gus juga. Saya sangat amat sekali. terhormat. Dan saya baru ngobrol sama Gus dan ternyata ini asik banget. Jarang lah ada orang-orang apalagi dengan sepengetahuan seperti ini, dengan kredibilitas seperti ini yang ngobrolnya bisa masuk ke kalangan milenial, is fun, is funny, tapi masuk gitu. Jadi
jarang banget. Saya awalnya nggak berpikir Gus tuh seperti ini, tapi ini luar biasa. Ini, nah kalau mau masuk belajar dari agama yang pintu yang benar, ya mungkin silakan salah satunya, tapi bukan yang di Facebook ya. Nanti Anda ketipu pulsa lewat Facebook. Dan sekali lagi Gus, maksudnya saya juga sekali lagi saya minta maaf buat semuanya. Gus juga, maksudnya kalau apa yang saya lakukan kemarin itu ternyata membuat kegaduhan lah, kegaduhan seperti itu. Tapi juga saya juga mau titip pesan juga buat para netizen atau orang-orang yang mengatakan stop mempromosikan LGBT. Ya, Anda stop bikin itu trending. Iya, betul. Orang Anda yang bikin itu trending. Iya, betul. Betul, ya. Udah dihapus sudah ngomong terus. Iya, ngomong begitu. Harusnya dia memulai dari dirinya. Iya, betul. Makanya kayak Nabi menyuruh orang Jumatan itu, jangan nyuruh orang diam. Kamu diam dulu. Nanti kalau semua orang diam ramai malah jadi. Oh iya benar. Jadi maka Nabi bilang kalau kamu masuk Jumat ada khutbah maka jangan nyuruh orang diam, kamu yang diam. Kamu yang diam. Iya, benar. Saya setuju. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, kita setidaknya kita merubah diri kita iya, supaya jadi contoh orang lain melihat ya Gus ya. Bahwa kalau semua orang terus diam, sana diam ya jadi rame, nggak jadi diam namanya. Jadi diam. Diam dimulai dari kita dulu, ya kita diam, yang lain jadi diam kan. Diam dimulai dari kita dulu. Iya. Gila. Dan saya mengapresiasi Mas Dedi itu, saya senang. Saya sejak dulu saya senang sama Mas Dedi ini. Kasih banyak, sangat kreatif, cerdas ya lihat, wah itu bahasanya ya, luar biasa. Ya namanya manusia ya ada keliru sedikit itu biasa. Namanya manusia, Mas. Kalau nggak salah sama sekali itu malaikat. Iya. Kalau salah semua itu setan. Oh, iya. Yang namanya manusia itu ya ada dua-duanya. Ya ada salahnya, ya ada benernya. Ini memang manusia. Iya, ya memang manusia. Ya karena ini kita manusia, ada salahnya. Ada salahnya. Iya, ada salah sudah terima, minta maaf ya sudah selesai. Jangan terus diperdalam, enggak boleh, itu enggak fair namanya. Karena saya juga ngelihat gitu, ada orang ngomong, wah channel semuanya tidak mengedukasi. Lah, udah lebih dari 1.000 podcast kok. Lah iya, makanya saya bilang enggak boleh orang itu terus dihukumi jelek semua, enggak, harus objektif. Harus objektif. Harus objektif, tidak boleh. Jadi Al-Qur'an mengatakan begitu. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian itu membuat kamu tidak adil. Tidak boleh itu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil. Ya kalau baik harus kamu bilang baik. Jangan terus yang kemarin kamu jadi tidak boleh. Ya sudah, yang kemarin ya kemarin. Hari ini ya hari ini kan. Yang kemarin sudah di take down sama Mas Dedi. Ya sudah selesai dong. Hari ini kita bicara yang lain ya kan. Adil ini namanya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itulah pendekatan terhadap takwa. Iya. Harus adil. Dan bukan merupakan yang kemarin-kemarin yang bagus-bagus juga. Iya, nggak boleh, itu tidak gitu. adil namanya. Itu tidak adil ya. Adil. Adil itu melihat semuanya. Iya, objektif. Objektif. Yang benar ya harus dibilang benar, yang baik harus dibilang baik. Jangan karena kita benci cuma kelihatan jelek. Nggak boleh. Makanya Quran melarang itu. Jangan kebencian pada satu kaum membuat kamu tidak adil. Kamu jelekin semua, nggak bisa dong. Yang baik-baik juga ada kok. Betul. Nah, mungkin bukan cuma benci sih, tapi mungkin gorengan. Nah, makanya saya ingin pesan Mas Dedi bahwa gini Mas, sebaik apapun Mas Dedi, seandainya pun kita ini baik, semulia apapun ya, pasti ada saja orang yang ngomong yang nggak senang, pasti ada ya. Pasti ada orang yang harus gimana tuh Gus? Harus gimana tuh Gus? Coba Gus. Harus gimana? Ya sudah, tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Memang mulut manusia tidak akan pernah diam. Iya benar sih. Ya gimana namanya orang punya mulut, ya kan? Dia akan ngomong. Nanti seperti dulu ayah saya kalau nasihatin saya, jangan banyak dengerin omongan orang. Seperti ada kisah bijak orang Arab itu tentang apa itu namanya anak keledai itu. Ada orang punya keledai kecil, bapaknya naik, anaknya nuntun. Ketemu orang dibilang gila, bapaknya naik, anaknya di bawah, kok tega? Ya sudah ganti anaknya yang naik. Dibilang bapaknya ini gimana? Anaknya ini jahat, bapaknya jalan. Akhirnya dinaiki berdua. Kesian keledainya. Akhirnya dituntun berdua. Goblok. Yang terakhir dipikul keledainya. Ya sudah gila ini. Jadi apa aja? Ya pasti ada yang salah. Iya, benar. Pasti ada orang. Iya benar. Kalau Nabi bilang likul nikmatin mahsud. Setiap orang ada nikmat, pasti ada yang nggak senang. Pasti ada orang iri. Jadi sudah jangan pedulikan itu. Orang iri selalu ada di mana-mana. Walaupun Mas Dedi sudah baik sebaik apapun, pasti ada orang yang tetap benci Mas Dedi dengan alasan yang Mas Dedi tidak tahu.
Ya sudah biarin. Sesuatu itu yang kalau menarik Mas, banyak orang kepingin nyepak. Anjing menarik kan banyak orang kepingin nyepak. Kalau anjing mati nggak ada orang mau nyepak. Oh, benar. Nggak ada orang nyepak anjing mati. Iya benar. Karena menarik lah. Tapi ada yang usil karena menarik gitu. Iya benar. Ya sudah, Aduh, jangan didengerin. Iya. Kalau ayah saya dulu bilang, kalau kamu jalan terus kakimu digigit kucing, masa kucingnya mau kamu gigit? Sama kucingnya. Kita goblok ya. Iya goblok. Kita goblok ya. Ya udah biarin aku kucing. Nama kucing gitu ya kan. Sudah. Iya sih. Jadi kalau ada lagi ya saya bilang, kalau pohon pisang, kamu tahu pohon pisang itu kalau dilempari kotoran sapi, tambah kurus apa tambah gemuk? Tambah gemuk. Iya itulah. Jadi itu kebencian anggap sebagai pupuk aja. Tambah besar. Nah kita kan tambah besar. Itu tai sapi itu biarin aja. Iya. Artinya memang kualitasnya segitu, tapi itu akan membuat kita semakin kuat. Iya. Artinya kita tetap melakukan apa Iya, yang kita lakukan apa secara yang kita positif, lakukan. ya. Yang positif, yang penting kita tidak nyakiti orang, tidak berbuat jelek pada orang. Kalau perkara orang nilai ngomong, ya semua orang punya mulut, tidak akan diam, Mas. Tapi memang saya juga karena saya kerja saya juga begini, saya tahu juga ya satu saat ya pasti kesandung juga kan orang ngomong. Iya, Terus nggak mungkin orang ngomong, nggak mungkin kita kecuali ya udah diem. Iya, diem, nggak iya, mungkin kan iya. terus gitu kan. Terus Betul. namanya Mungkin bisa manusia. kepancing. Iya. Iya, namanya mulut buka, ikan itu kalau nggak buka mulut jangan Nggak kena ketangkep. pancing, nggak kepancing. Karena mangap dia kena pancing. Iya. Kalau nggak ya diem aja gitu Iya. mati. Iya benar. Makanya ya mungkin ya ada yang ya mungkin biasa aja. Jangankan kita Mas Dedi, orang sempurna seperti Nabi aja masih dibilang Masih gila. aja dibilang gila ya benar. Nabi dibilang penyair gila. Nah, kita paling dibilang gendut. Nabi dibilang gila. Saya belum pernah dibilang gila, paling gendut. Wah, orang sehebat Nabi aja masih dibilang gila. Iya, ya udah kita harus memahami kalau itu memang terjadi udah gitu aja ya. Iya, ya seperti itu Iya, aja. Yang penting kita tetap berbuat baik, berniat baik. Sudah. Perkara orang menilai ya seperti itulah dia. Iya. Gus, terima kasih banyak ya Iya. Gus. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. banyak. Ini Sama-sama. sekali lagi ini sebuah kehormatan yang luar biasa dan Sama-sama. mudah-mudahan ya udah kita belajar dari sebuah kesalahan. Saya juga mau menyikapinya seperti apa. Nanti saya juga sebenarnya ya saya tetap akan melakukan apa yang saya lakukan Iya, lah, betul, sebenarnya. betul. Jangan berhenti karena satu atau dua Jangan hal berhenti. saja gitu. Karena Iya, banyak hal jangan. positifnya juga kok. Oh banyak. Iya. Banyak. Gus, Anda luar biasa, Gus. Anda sangat luar biasa. Sama. Kapan-kapan berdua sama Gus Miftah gitu, Gus? Oh boleh, 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 Gus, ya? boleh, senang gitu. Bener ya? Boleh, Senang Gus, ya? teman baik. Gitu. Oke, baik. Gus, terima kasih. Matur nuwun, J. Monggo, monggo. Oke. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.